Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B Indralaya akan menampilkan video tugas biokimia 1 pertemuan ke-12. Sebelum masuk ke videonya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Okta Diniarti. Saya Ria Istiani. Saya Merina Syahrani. Jadi video yang kami tampilkan ini mengenai lipid dan membran. Lipid adalah kelompok senyawa kimia yang beragam, di mana ciri-ciri umumnya adalah ketidaklarutannya di dalam air. Fungsi biologi lipid sangat beragam seperti sumber energi dan pembentuk membran sel. Penyimpanan lipid, misalnya trigliserol, merupakan lemak dan minyak yang digunakan oleh sebagian besar organisme sebagai bentuk energi yang tersimpan. Senyawa ini mengandung asam lemak yang merupakan turunan hidrokarbon yang memiliki tingkat oksidasi hampir sama dengan bahan bakar fosil hidrokarbon. Asam lemak adalah asam karboksilat dengan rantai hidrokarbon mulai dari 4 hingga 36 karbon. Kemudian asam lemak ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Yang mana asam lemak jenuh adalah asam lemak dengan rantai yang tidak bercabang atau tidak mengandung ikatan rangkap, sedangkan asam lemak tak jenuh merupakan asam lemak yang mengandung ikatan rangkap. Contoh bahan pangan yang mengandung lemak diantaranya yang pertama adalah alpukat. Alpukat dapat diolah menjadi produk makanan berupa puding alpukat. Yang kedua, kacang tanah. Kacang tanah dapat diolah menjadi produk makanan berupa pecel. Dan yang ketiga, ikan sarden. Ikan sarden dapat diolah menjadi produk makanan berupa pepes ikan. Pada video kali ini kami akan membahas lebih lanjut terkait pengolahan bahan pangan yang mengandung lemak menjadi produk makanan serta analisis kualitatif lemak. Jadi, disimak ya video berikut ini. Buah alpukat mengandung lemak yang tinggi yang rasanya langu seperti minyak ikan. Kemudian buah alpukat ini dapat diolah menjadi berbagai produk. Contohnya yaitu puding alpukat. Nah, di dalam alpukat sendiri itu memiliki kandungan lemak, yaitu kandungan asam lemak jenuh sekitar 2,13 gram per 100 gram. Sedangkan asam lemak tak jenuh tunggalnya atau monounsaturated fatty acid atau MUFA mencapai 9,8 gram per 100 gram. Nah, lemak alpukat ini juga mengandung asam lemak tidak jenuh ganda atau polyunsaturated fatty acid atau PUFA dengan kadar 1,82 gram per 100 gram. Nah, konsumsi asam lemak dalam bentuk MUFA seperti yang ada di dalam buah alpukat sendiri itu justru dapat memperbaiki kadar kolesterol dan memproteksi kerusakan arteri dan juga pembuluh darah. Kacang tanah merupakan komoditas kacang-kacangan yang memiliki kandungan lemak yang cukup tinggi. Sebagian besar lemak tersebut mengandung lemak tak jenuh terutama asam olea dan asam linoleat dengan total 80%. Keduanya merupakan asam lemak yang sangat penting bagi kesehatan karena dapat menurunkan kadar LDL kolesterol dalam darah sehingga mengurangi risiko penyakit jantung dan dapat meningkatkan produksi insulin yang sangat bermanfaat bagi penderita diabetes mellitus. Biji kacang tanah juga mengandung asam palmitat, arakidat, behenat, stearat, glykoserat, dan eikoserat dengan proporsi yang tidak besar. Sebagian besar kacang tanah memiliki kandungan asam olea rata-rata 48% dan asam linoleat 32%. Kacang tanah dapat diolah menjadi produk makanan berupa pecel. Pecel merupakan olahan makanan yang berupa saus kacang yang sangat gurih yang dikombinasikan dengan sayuran, sehingga makanan tersebut menjadi favorit beberapa orang. Ikan sardin berpotensi sebagai sumber minyak ikan sebesar 15-20% dengan kandungan asam lemak N3 yang tinggi. Minyak ikan sardin adalah salah satu sumber penting dari polyunsaturated fatty acid atau PUFA, terutama eicosapentaenoic acid atau EPA, dan docosahexaenoic acid atau DHA yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Minyak ikan lemuru atau ikan sardin memiliki kandungan asam lemak N3 sebesar 19,29% dan mutunya memenuhi standar International Association of Fish Meal Manufacture. Manfaat asam lemak N3 pada pengobatan penyakit seperti pada terapi pengobatan jantung, menghambat pertumbuhan tumor, dan meningkatkan fertilitas manusia.
Asam lemak N3 mempunyai potensi kesehatan yang bagus untuk dikembangkan sebagai pangan. Minyak ikan sardin mengandung PUFA, yaitu yang terdiri dari EPA dan DHA, yang tinggi, yaitu sekitar 20-30%. Namun, sangat rentan mengalami oksidasi dalam bentuk trigliserida lemak yang mempengaruhi mutu produk. Sehingga, perlu dibuat minyak ikan dalam bentuk etil ester yang lebih stabil. Ikan sardin dapat diolah menjadi produk berupa makanan, yaitu pepes ikan. Dari contoh produk makanan yang telah dibahas sebelumnya, semuanya mengandung lemak, di mana kita dapat mengidentifikasinya secara kualitatif dengan cara menggosokkan sebagian atau sampel dari bahan makanan tersebut ke kertas. Apabila kertas tersebut berubah menjadi transparan, hal ini mengindikasikan bahwa makanan tersebut mengandung lemak. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kandungan lemak dapat kita temui dalam beberapa produk makanan. Contohnya pada alpukat yang memiliki kandungan asam lemak jenuh sekitar 2,13 gram per 100 gram, asam lemak MUFA 9,8 gram per 100 gram, dan asam lemak PUFA dengan kadar 1,82 gram per 100 gram. Pada kacang tanah memiliki kandungan asam lemak tak jenuh yaitu asam oleat dan asam linoleat dengan total kandungan sekitar 80%, di mana asam oleat 48% dan asam linoleat 32%. Selanjutnya ikan sarden. Ikan sarden berpotensi sebagai sumber minyak ikan sebesar 15-20% dengan kandungan asam lemak N3 yang tinggi sebesar 19,29% dan asam lemak PUFA sebesar 20-30%. Mungkin itu saja penjelasan dari kami terkait lipid dan membran. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.